Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Tantina Haryati, SEMAKS, dan Ibu Meilenia Rahma Salisa, SAKMAK, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi yang berjudul Intangible Asset. Adapun anggota dari kelompok 6 yaitu yang pertama Kurota Ayuni Aulia Asari dengan NPM 259, Sheila Zanira Amalia dengan NPM 261, Dini Salsa Ramadhani NPM 264, Zarwanda Isnaini Hidayah NPM 270, Farantika Maulani NPM 288, Reva Syazra Falia NPM 289, Zafiratus Azahra NPM 290, dan Devlin Lufi Alfisya Azahra NPM 291. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik aset tak berwujud. Terdapat 3 karakteristik aset tak berwujud. Yang pertama, aset tak berwujud itu dapat diidentifikasi. Nah, aset tak berwujud itu harus dapat dipisahkan dari perusahaan, seperti dapat dijual atau dapat dialihkan. Lalu yang kedua, aset tak berwujud ini tidak memiliki keberadaan fisik. Jadi memperoleh nilainya itu dari hak istimewa yang diberikan kepada perusahaan yang menggunakannya. Lalu yang ketiga, aset tersebut bukan aset moneter. Aset moneter itu memperoleh nilai dari hak atau klaim untuk menerima uang tunai atau setara uang tunai di masa mendatang. Aset moneter tidak diklasifikasikan sebagai aset tak berwujud. Selanjutnya ada penilaian aset tak berwujud. Yang pertama ada aset tak berwujud yang dibeli, yaitu perusahaan mencatat aset tak berwujud yang dibeli sebesar harga perolehan. Harga perolehan ini seperti harga pembelian, biaya hukum, dan biaya lainnya. Jika aset yang diperoleh melalui pertukaran saham atau aset lain, maka nilai yang digunakan itu adalah nilai wajar imbalan yang diberikan atau nilai wajar aset yang diterima. Dalam pembelian gabungan beberapa aset, biaya yang dialokasikan berdasarkan nilai wajar relatif masing-masing aset. Selanjutnya ada penilaian aset tak berwujud yang dibuat secara internal. Nah, perusahaan itu sering mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan atau R&D untuk menghasilkan aset tak berwujud seperti paten, perangkat lunak, hak cipta, dan merek dagang. Pada tahap penelitian, seluruh biaya langsung dibebankan sebagai beban saat terjadi. Pada tahap pengembangan, sebagian biaya dapat dikapitalisasi menjadi aset tak berwujud jika proyek telah memenuhi kriteria kelayakan ekonomi. Nah, yang terakhir ada amortisasi aset tak berwujud. Yang pertama, aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas. Aset jenis ini diamortisasi selama masa manfaatnya karena manfaat ekonominya memiliki batas waktu tertentu. Contohnya hak cipta, lisensi, dan paten. Nah, untuk nilai yang diamortisasi itu biaya perolehan dikurangi dengan nilai residu. Nilai residu itu biasanya dianggap 0 kecuali ada nilai yang masih dapat diperoleh di akhir masa manfaat. Lalu yang kedua, aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas. Aset ini memiliki batas waktu yang dapat diprediksi dalam menghasilkan manfaat ekonomi. Misalnya seperti merek dagang terkenal atau nama dagang. Nah, untuk perlakuan akuntansinya itu tidak diamortisasi, wajib diuji penurunan nilai minimal setahun. Nah, kerugian penurunan nilai diakui sebesar selisih antara nilai tercatat aset dan nilai yang dapat dipulihkan. Pada materi ini kita membahas jenis-jenis aset tak berwujud. Aset tak berwujud merupakan aset yang tidak memiliki bentuk fisik tetapi memiliki nilai ekonomi bagi perusahaan. Secara umum aset tak berwujud dibagi menjadi 5 kategori, yaitu terkait pemasaran, pelanggan, seni, kontrak, dan teknologi. Kita akan membahas aset tak berwujud yang berkaitan dengan pemasaran. Dalam bidang pemasaran, contohnya seperti merek dagang, logo, nama dagang, dan nama domain internet. Aset-aset tersebut digunakan perusahaan untuk membangun identitas dan membantu promosi produk agar lebih mudah dikenal oleh masyarakat. Misalnya ketika melihat logo atau nama merek tertentu, konsumen langsung mengenali produk dari perusahaan tersebut. Karena itu, merek dagang dapat meningkatkan daya tarik dan daya jual produk dibandingkan pesaing. Dalam pencatatannya, jika perusahaan membeli merek dagang dari pihak lain, maka biaya pembeliannya dicatat sebagai aset tak berwujud. Namun jika perusahaan membuat atau mengembangkan mereknya sendiri, hanya biaya tertentu seperti biaya desain dan pendaftaran yang dapat dikapitalisasi, sedangkan biaya lainnya biasanya dicatat sebagai beban perusahaan. Selanjutnya, aset tak berwujud yang berkaitan dengan pelanggan.
Contohnya adalah daftar pelanggan, data kontak pelanggan, riwayat pembelian, dan hubungan pelanggan yang dimiliki perusahaan. Aset ini penting karena dapat membantu perusahaan memperoleh keuntungan di masa depan. Pada contoh ini, di sini Grand Market membeli daftar pelanggan seharga 6 juta euro. Karena daftar pelanggan memiliki masa manfaat selama 3 tahun, maka aset tersebut harus diamortisasi. Amortisasi adalah pembagian biaya aset selama masa manfaatnya. Pada gambar pertama dijelaskan jurnal saat pembelian daftar pelanggan. Bagian customer list bertambah sebesar 6 juta euro dan kas perusahaan berkurang sebesar jumlah yang sama. Artinya, perusahaan mencatat daftar pelanggan sebagai aset tak berwujud. Lalu pada gambar kedua dijelaskan pencatatan beban amortisasi setiap akhir tahun. Perhitungannya yaitu 6 juta dibagi 3 tahun, sehingga beban amortisasinya sebesar 2 juta euro per tahun. Beban ini dicatat untuk menunjukkan bahwa manfaat ekonomi aset semakin berkurang setiap tahunnya. Kemudian dijelaskan jika aset memiliki nilai sisa, misalnya setelah 3 tahun daftar pelanggan masih bisa dijual sebesar 60.000 euro, maka nilai sisa tersebut dikurangi dari biaya awal sebelum menghitung amortisasi. Jadi dasar amortisasinya menjadi 5.940.000 euro. Lalu dibagi 3 tahun, sehingga beban amortisasi per tahun menjadi 1.980.000 euro. Dari contoh ini dapat disimpulkan bahwa aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas harus diamortisasi sesuai masa penggunaannya, dan nilai sisa dapat memengaruhi besar kecilnya beban amortisasi. Selanjutnya, aset tak berwujud yang berkaitan dengan seni. Aset ini mencakup hak kepemilikan atas berbagai karya seni seperti musik, buku, lukisan, foto, video, dan karya audiovisual lainnya. Perlindungan terhadap karya tersebut diberikan melalui hak cipta. Hak cipta adalah hak yang diberikan pemerintah kepada pencipta karya agar mereka memiliki hak eksklusif untuk menggunakan, memperbanyak, dan menjual hasil karyanya. Masa berlaku hak cipta biasanya selama hidup pencipta ditambah 70 tahun. Hak cipta memiliki nilai ekonomi yang besar karena dapat menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Contohnya Disney yang memiliki hak cipta karakter Mickey Mouse. Hak cipta tersebut sangat penting karena berpengaruh terhadap penjualan produk dan jasa perusahaan. Walaupun aset berwujud perusahaan sedikit, nilai perusahaan tetap tinggi karena hak cipta yang dimiliki sangat berharga. Dalam akuntansi, biaya perolehan hak cipta dicatat sebagai aset tak berwujud. Biaya tersebut kemudian diamortisasi sesuai masa manfaatnya, yaitu selama perusahaan masih memperoleh manfaat ekonomi dari hak cipta tersebut. Selanjutnya, aset tak berwujud yang berkaitan dengan kontrak. Nah, aset tak berwujud terkait kontrak ini adalah aset yang muncul dari hak yang diperoleh melalui perjanjian kontraktual. Contohnya seperti warlaba, lisensi, izin konstruksi, hak siar, dan juga kontrak layanan ataupun pasokan. Nah, aset ini memberikan hak kepada perusahaan untuk menjalankan aktivitas tertentu sesuai isi perjanjian. Nah, biaya perolehannya dicatat sebagai aset jika terdapat pengeluaran yang jelas, seperti biaya hukum ataupun pembayaran awal. Jika manfaatnya terbatas, aset diamortisasi selama masa kontrak. Jika masa manfaat tidak terbatas, aset tidak diamortisasi tetapi diuji penurunan nilainya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aset tak berwujud yang berkaitan dengan teknologi. Jadi, aset tak berwujud yang berkaitan dengan teknologi berasal dari inovasi atau perkembangan teknologi. Contohnya adalah paten dan juga rahasia dagang. Nah, paten ini memberikan hak eksekutif kepada perusahaan untuk menggunakan, memproduksi ataupun menjual suatu produk atau proses selama jangka waktu tertentu, biasanya selama 20 tahun. Nah, biaya paten ini meliputi harga beli, biaya hukum, dan juga biaya pendaftaran. Aset ini diamortisasi selama masa manfaat ekonomis atau masa hukumnya dicari dari mana yang lebih pendek. Nah, pada saat ini kita akan membahas penurunan nilai aset tak berwujud dengan umur terbatas. Aset tak berwujud dengan umur terbatas adalah aset yang tidak memiliki bentuk fisik tetapi manfaatnya hanya berlaku dalam jangka waktu tertentu. Contohnya adalah patent, copyright, franchise, atau lisensi tertentu. Aset seperti ini perlu diuji impairment jika ada tanda-tanda
bahwa nilainya menurun. Misalnya, teknologi yang digunakan mulai tidak diminati, muncul pesaing baru, ada perubahan aturan, atau manfaat ekonomi dari aset tersebut tidak sebesar sebelumnya. Cara mengujinya adalah dengan membandingkan carrying amount dan recoverable amount. Carrying amount adalah nilai tercatat aset di laporan keuangan. Recoverable amount adalah jumlah yang masih bisa diperoleh kembali dari aset, baik dari penggunaan aset maupun dari penjualan aset. Jika carrying amount lebih besar daripada recoverable amount, maka selisihnya dicatat sebagai impairment loss atau kerugian penurunan nilai. Nah, pada ilustrasi ini, contohnya adalah Let's SA yang memiliki patent dengan nilai tercatat 5 juta euro. Patent ini digunakan untuk teknologi ekstraksi minyak dari batuan serpi. Namun, ada penemuan minyak non-serpi yang membuat permintaan terhadap teknologi tersebut menurun. Nah, karena itu patent dianggap mengalami impairment. Let's kemudian menghitung recoverable amount patent berdasarkan value in use dan hasilnya hanya 2 juta euro. Jadi impairment loss-nya adalah 5 juta euro dikurangi 2 juta euro sama dengan 3 juta euro. Artinya Let's SA harus mencatat kerugian penurunan nilai sebesar 3 juta euro. Setelah itu nilai patent yang baru menjadi 2 juta euro. Dan nilai ini akan diamortisasi selama sisa umur manfaat patent. Nah, selanjutnya kita akan bahas slide ini, yaitu kita akan membahas pembalikan kerugian penurunan nilai atau reversal of impairment loss. Nah, reversal tadi terjadi ketika aset yang sebelumnya mengalami impairment ternyata nilainya membaik pada periode berikutnya. Jadi kerugian penurunan nilai yang pernah dicatat bisa dipulihkan kembali. Nah, syaratnya recoverable amount harus lebih besar daripada carrying amount. Namun, pemulihan ini tidak boleh membuat nilai aset menjadi lebih tinggi daripada nilai yang seharusnya jika impairment tidak pernah terjadi. Nah, pada ilustrasi ini, ilustrasi 12.8, contoh ini masih melanjutkan kasus patent Let's SA dari slide sebelumnya. Nah, setelah impairment dicatat, nilai patent itu turun menjadi 2 juta euro. Sisa umur manfaat patent adalah 5 tahun, sehingga amortisasi per tahunnya adalah 2 juta dibagi 5 sama dengan 400.000 euro. Setelah amortisasi tahun 2022, nilai tercatat patent menjadi 2 juta euro dikurangi 400.000 euro sama dengan 1.600.000 euro. Kemudian pada awal tahun 2023 kondisi pasar minyak serpih membaik. Let's menghitung ulang recoverable amount patent dan nilainya naik menjadi 1.750.000 euro. Nah, karena recoverable amount lebih besar daripada carrying amount, maka Let's boleh mencatat reversal. Perhitungannya adalah 1.750.000 euro dikurangi 1.600.000 sama dengan 150.000 euro. Jadi, Let's SA mencatat pemulihan kerugian penurunan nilai sebesar 150.000 euro. Setelah reversal, nilai patent menjadi 1.750.000 euro, lalu nilai ini diamortisasi kembali selama sisa umur manfaatnya. Oke, kemudian kita akan membahas penurunan nilai aset tak berwujud dengan umur tidak terbatas selain goodwill. Nah, aset tak berwujud dengan umur tidak terbatas adalah aset yang tidak memiliki batas waktu manfaat yang jelas. Contohnya adalah trademark, brand name, atau broadcast license. Berbeda dengan aset berumur terbatas, aset ini tidak diamortisasi. Alasannya karena perusahaan tidak bisa menentukan secara pasti sampai kapan aset tersebut akan memberikan manfaat ekonomi. Namun, walaupun tidak diamortisasi, aset ini tetap harus diuji impairment setiap tahun. Jadi, perusahaan tetap harus memastikan apakah nilai aset tersebut masih sesuai atau sudah menurun. Cara mengujinya sama, yaitu membandingkan recoverable amount dengan carrying amount. Jika recoverable amount lebih kecil daripada carrying amount, maka perusahaan mencatat impairment loss. Nah, pada ilustrasi ini, ilustrasi 12.9, contohnya adalah Arkon Radio yang membeli broadcast license
sebesar 2 juta euro. Awalnya lisensi ini dianggap sebagai aset tak berwujud dengan umur tidak terbatas karena bisa diperpanjang setiap 10 tahun dengan biaya minimal. Arkon juga sudah pernah memperbarui lisensi tersebut 2 kali, sehingga perusahaan memperkirakan lisensi ini dapat terus memberikan arus kas dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Namun kemudian terjadi perubahan aturan, GCC memutuskan bahwa lisensi tidak lagi diperpanjang otomatis, tetapi akan dilelang kepada penawar tertinggi. Nah, perubahan ini membuat nilai lisensi turun karena Arkon tidak lagi memiliki kepastian untuk memperpanjang lisensinya dengan mudah. Recoverable amount lisensi diperkirakan menjadi 1.500.000 euro, sedangkan carrying amount-nya masih 2 juta euro. Nah, maka impairment loss-nya adalah 2 juta dikurangi 1.500.000 sama dengan 500.000 euro. Jadi Arkon Radio harus mencatat kerugian penurunan nilai sebesar 500.000 euro. Selanjutnya kita akan membahas tentang penurunan nilai goodwill. Jadi, goodwill itu adalah aset tak berwujud yang muncul saat perusahaan mengakuisisi perusahaan lain dengan harga yang lebih tinggi daripada nilai wajar aset bersihnya. Karena goodwill mempunyai nilai yang bisa berubah, perusahaan wajib melakukan uji penurunan nilai minimal 1 kali dalam setahun. Pengujian ini dilakukan berdasarkan unit penghasil kas atau cash generating unit, yaitu kelompok aset terkecil yang masih bisa diidentifikasi dan mampu menghasilkan arus kas sendiri. Jadi goodwill diuji bersama unit usaha yang menerima manfaat dari goodwill tersebut. Kalau ternyata nilai goodwill sudah tidak sebesar sebelumnya, perusahaan perlu menghitung estimasi jumlah yang masih dapat dipulihkan. Biasanya perhitungan ini didasarkan pada estimasi nilai pakai, yaitu perkiraan manfaat ekonomis atau arus kas yang akan dihasilkan di masa depan. Kalau nilai goodwill lebih besar daripada nilai yang bisa dipulihkan, berarti terjadi penurunan nilai dan harus diakui sebagai kerugian. Yang penting juga, kerugian penurunan nilai goodwill tidak boleh dibalik di periode berikutnya. Jadi, meskipun kondisi perusahaan membaik, nilai goodwill yang sudah diturunkan tidak bisa dinaikkan kembali. Kalau dicatat di jurnal umum, bentuknya seperti loss on impairment di debit dan goodwill di kredit. Artinya, perusahaan mengakui kerugian akibat penurunan nilai sekaligus mengurangi nilai goodwill yang tercatat di laporan keuangan. Selanjutnya, kita masuk ke penyajian aset tak berwujud dalam laporan keuangan. Yang pertama ada laporan posisi keuangan atau neraca. Perusahaan itu harus melaporkan aset tak berwujud sebagai item terpisah untuk semua aset tak berwujud selain goodwill. Jadi, aset seperti merek dagang, paten, atau hak cipta biasanya ditampilkan sendiri agar lebih jelas. Cara pelaporannya mirip dengan aset tetap atau PPNE karena sama-sama menunjukkan nilai aset yang dimiliki perusahaan. Bedanya, untuk aset tak berwujud, umumnya akun kontra tidak digunakan. Jadi perusahaan biasanya langsung menampilkan nilai tercatat aset tersebut di laporan posisi keuangan. Lalu ada laporan laba rugi. Perusahaan wajib melaporkan beban amortisasi, yaitu pengalokasian biaya aset tak berwujud selama masa manfaatnya. Selain itu, perusahaan juga harus melaporkan kerugian penurunan nilai dan pembalikannya untuk aset tak berwujud selain goodwill. Informasi ini biasanya dicatat secara terpisah dalam laba bersih, khususnya di bagian operasi. Kemudian pada catatan atas laporan keuangan atau yang biasanya disebut dengan CALK, itu yang dimana perusahaan harus menjelaskan lebih rinci mengenai beban amortisasi untuk setiap jenis aset tak berwujud. Jadi intinya penyajian aset tak berwujud tidak hanya muncul di neraca, tetapi juga dijelaskan di dalam laporan laba rugi dan diperinci lagi di catatan atas laporan keuangan
supaya informasi yang diberikan lebih lengkap dan mudah dipahami. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai subbab goodwill. Di slide ini ada dua pokok pembahasan, yaitu recording goodwill dan write off goodwill. Yang pertama adalah recording goodwill, di mana goodwill muncul ketika suatu perusahaan membeli perusahaan lain dengan harga yang lebih tinggi daripada nilai wajar aset bersih teridentifikasi. Selisih tersebut disebut dengan goodwill, yang mencerminkan nilai tambah seperti reputasi perusahaan, loyalitas pelanggan, atau potensi keuangan di masa depan. Rumus dari recording goodwill ini yaitu purchase price dikurangi fair volume of net identifiable asset. Contohnya, di mana harga pembelian tercatat 400.000 dolar, sedangkan nilai wajar aset bersihnya yaitu sebesar 350.000 dolar, sehingga goodwill yang dicatat adalah sebesar 50.000 dolar. Jurnalnya ditulis yaitu mendebit net identifiable asset sebesar 350.000 dolar, mendebit goodwill sebesar 50.000 dolar, dan mengkredit cash sebesar 400.000 dolar. Setelah recording goodwill, yang selanjutnya adalah write off goodwill atau penurunan nilai goodwill, di mana goodwill tidak diamortisasi tetapi harus diuji impairment setiap tahun untuk memastikan nilainya masih relevan atau tidak. Rumus dari impairment ini adalah carrying value dikurangi recoverable amount. Contohnya yaitu pada divisi PRIT, nilai tercatatnya sebesar 2,4 juta euro, sedangkan recoverable amount hanya 1,9 juta euro, sehingga terjadi kerugian impairment sebesar 500.000 euro. Pada jurnal dicatat mendebit loss on impairment sebesar 500.000 euro dan mengkredit goodwill sebesar 500.000 euro. Setelah itu nilai goodwill turun menjadi 400.000 euro dan kerugian ini tidak dapat dibalik. Selanjutnya ada bargain purchase atau pembelian murah. Kondisi ini terjadi ketika perusahaan membeli bisnis lain dengan harga yang lebih rendah daripada nilai wajar aset bersih teridentifikasi, sehingga perusahaan pembeli justru memperoleh keuntungan. Biasanya hal ini terjadi karena penjual sedang mengalami kesulitan keuangan, terjadi likuidasi, atau penjualan cepat sehingga harga menjadi lebih murah. Rumus dari bargain purchase adalah fair value of net asset dikurangi purchase price. Seperti pada contoh, tercatat nilai wajar aset bersihnya sebesar 500.000 dolar, sedangkan harga pembelian hanya 450.000 dolar, sehingga diperoleh keuntungan sebesar 50.000 dolar. Pada jurnal dicatat mendebit net identifiable asset sebesar 500.000 dolar, lalu mengkredit cash sebesar 450.000 dolar dan mengkredit gain on bargain purchase sebesar 50.000 dolar. Jadi perbedaan utamanya adalah jika harga beli lebih tinggi dari nilai wajar aset bersih, maka muncul goodwill, sedangkan jika harga beli lebih rendah, maka muncul gain on bargain purchase. Baik, yang selanjutnya saya akan membahas mengenai research and development cost atau biaya penelitian dan pengembangan yang biasa disebut dengan biaya R&D. Jadi biaya R&D merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan sesuatu yang baru sebagai bagian dari kegiatan pengembangan atau penciptaan produk. Contohnya seperti produk baru, proses produksi, ide, formula, komposisi, ataupun karya yang lainnya yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Dalam akuntansi terdapat perbedaan perlakuan antara biaya penelitian dan biaya pengembangan. Yang pertama, biaya penelitian atau research cost itu harus langsung dibebankan pada saat terjadinya biaya. Hal ini karena pada tahap penelitian, perusahaan itu masih mencari pengetahuan atau
menemukan ide baru sehingga manfaat ekonominya itu belum pasti. Sedangkan biaya pengembangan atau development cost itu pada dasarnya dibebankan juga pada saat terjadi. Nah, sedangkan biaya pengembangan atau development cost pada dasarnya juga dibebankan pada saat terjadi, namun biaya tersebut dapat dikapitalisasi apabila sudah memenuhi kriteria tertentu, seperti adanya kelayakan ekonomi atau kemungkinan besar memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Nah, di sebelah kanannya juga ada gambar mengenai identifikasi aktivitas litbang. Jadi aktivitas penelitian itu lebih berfokus pada pencarian pengetahuan baru, eksperimen, dan penemuan konsep. Sementara aktivitas pengembangan itu lebih mengarah kepada penerapan hasil penelitian untuk menciptakan produk, desain, atau proses yang siap digunakan dan dipasarkan. Selanjutnya ada akuntansi untuk aktivitas litbang. Jadi ada beberapa jenis biaya yang berkaitan dengan aktivitas research and development beserta perlakuan akuntansinya. Yang pertama ada biaya bahan, peralatan, dan fasilitas. Biaya bahan ini umumnya langsung dibebankan sebagai biaya R&D, namun apabila aset tersebut masih memiliki manfaat atau kegunaan untuk proyek lain di masa depan, maka biaya tersebut bisa dikapitalisasi terlebih dahulu. Lalu yang kedua, biaya personil. Biaya ini mencakup gaji, upah, dan tenaga kerja bagi karyawan yang terlibat langsung dalam kegiatan penelitian dan pengembangan. Jadi perlakuannya langsung diakui sebagai beban pada saat terjadi. Yang ketiga, aset tak berwujud yang dibeli. Aset ini dicatat sebesar nilai wajarnya, kemudian perlakuan akuntansinya disesuaikan dengan apakah aset tersebut memiliki manfaat di masa depan atau tidak terbatas pada aktivitas R&D saja. Keempat, jasa kontrak dari pihak luar. Jika jasa tersebut digunakan khusus untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, maka biayanya langsung dibebankan sebagai biaya R&D saat jasanya digunakan. Dan yang terakhir ada biaya tidak langsung. Jadi biaya ini dialokasikan ke biaya R&D secara wajar, kecuali biaya umum dan administrasinya tidak berhubungan langsung dengan aktivitas penelitian dan pengembangan. Jadi inti dari aktivitas litbang ini adalah menentukan apakah biaya tersebut langsung dibebankan atau dapat dikapitalisasi berdasarkan manfaat ekonominya di masa depan. Pada slide ini dijelaskan bahwa ada beberapa biaya yang memiliki karakteristik mirip dengan biaya penelitian dan pengembangan atau R&D. Contohnya adalah biaya awal usaha, kerugian operasional awal, dan biaya iklan. Secara umum, biaya-biaya ini langsung dibebankan saat terjadi karena manfaat ekonominya di masa depan belum dapat dipastikan. Yang pertama adalah biaya awal atau startup cost, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memulai operasi usaha baru. Contohnya seperti membuka pabrik, memperkenalkan produk baru, atau memperluas bisnis ke wilayah baru. Biaya ini juga mencakup biaya organisasi seperti biaya hukum, perizinan, pajak, pelatihan karyawan, hingga perekrutan tenaga kerja. Menurut IFRS, biaya awal tidak boleh dikapitalisasi sebagai aset, tetapi langsung dicatat sebagai beban pada saat periode terjadinya. Ini karena perusahaan belum dapat memastikan manfaat ekonominya di masa depan. Yang kedua adalah kerugian operasional awal, yaitu kerugian yang terjadi pada tahun-tahun awal perusahaan menjalankan bisnis. Beberapa pihak berpendapat bahwa kerugian ini seharusnya bisa dikapitalisasi karena dianggap bagian dari proses membangun usaha. Namun, IFRS tidak memperbolehkan hal tersebut karena kerugian tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang jelas. Oleh sebab itu, kerugian operasional awal harus langsung diakui sebagai beban. Yang ketiga adalah biaya iklan, yaitu biaya promosi untuk memperkenalkan produk atau meningkatkan penjualan perusahaan. Walaupun iklan dapat memberikan manfaat di masa depan, IFRS tetap mengharuskan biaya iklan dicatat sebagai beban saat terjadi. Hal ini karena manfaat dari suatu iklan sulit diukur secara pasti.
Jadi, ketiga biaya ini memiliki kesamaan dengan biaya penelitian, yaitu sama-sama tidak dapat diakui sebagai aset karena manfaat ekonominya belum pasti, sehingga harus langsung dibebankan pada periode berjalan. Slide ini menjelaskan bagaimana biaya penelitian dan pengembangan atau R&D disajikan dalam laporan keuangan perusahaan. Suatu perusahaan wajib mengungkapkan total biaya penelitian dan pengembangan yang terjadi selama satu periode akuntansi. Biaya tersebut biasanya disajikan dalam laporan laba rugi sebagai beban. Pada contoh laporan keuangan di slide, terdapat akun Research and Development yang dicantumkan secara terpisah. Hal ini bertujuan agar investor dan pengguna laporan keuangan dapat mengetahui seberapa besar perusahaan melakukan investasi dalam inovasi dan pengembangan produk. Semakin besar pengeluaran R&D, biasanya menunjukkan bahwa perusahaan aktif melakukan pengembangan untuk meningkatkan daya saing di masa depan. Jadi, kesimpulannya penyajian biaya R&D harus dilakukan secara jelas dan transparan agar pengguna laporan keuangan dapat memahami kondisi dan strategi perusahaan. Sekian penjelasan materi dari kami.